Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifrans Destarata. Saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis kinerja bisnis Kimia Farma tahun 2020-2023. Baiklah, sebelum itu, ini sedikit biodata saya. Nama saya Mifrans Destarata. Saya mahasiswa semester 7, jurusan Sistem Informasi Universitas Pramuli. Saya memiliki ketertarikan di bidang analisis data dan mendesain sebuah website. Sejarah singkat tentang Kimia Farma. PT Kimia Farma merupakan salah satu perusahaan farmasi tertua di Indonesia yang berakar sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1817 dengan nama NV Semenkalin Handel Redcap Co. yang kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan dan resmi menjadi perusahaan negara farmasi pada tahun 1958. Seiring perkembangan industri kesehatan nasional, Kimia Farma terus tumbuh pada tahun 1971, berubah status menjadi perseroan terbatas. Perusahaan ini kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2001, menandai langkah besar dalam modernisasi dan transparansi bisnisnya. Hingga saat ini, Kimia Farma menjalankan berbagai aktivitas bisnis di sektor kesehatan meliputi produksi distribusi obat-obatan, bahan kimia, serta alat kesehatan. Yang kedua, layanan apotik dan klinik kesehatan di berbagai wilayah Indonesia. Yang ketiga, bisnis riset, laboratorium, kosmetik, melalui anak perusahaan dan jaringan afiliasi. Dengan visi menjadi perusahaan healthcare terintegrasi dan terpercaya di Asia Tenggara, Kimia Farma terus berinovasi dalam bidang farmasi, digitalisasi, layanan kesehatan, ekspansi jaringan retail untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan kesehatan berkualitas. Sebagai perusahaan farmasi tertua di Indonesia, PT Kimia Farma tersebut berinovasi dalam memperluas layanan kesehatan dan distribusi produk farmasi di Indonesia. Dengan perkembangan pesat di dunia digital dan meningkatnya volume transaksi di berbagai cabang perusahaan, membutuhkan analisis berbasis data untuk memantau kinerja bisnis, efisiensi operasional, serta tingkat kepuasan pelanggan. Melalui program Project Based Internship Big Data Analysis dilakukan maksud menganalisis kinerja bisnis Kimia Farma pada periode 2020-2023 menggunakan teknologi analitik modern seperti Google BigQuery dan Google Looker Studio. Tujuan proyek 1. Mengevaluasi performa bisnis Kimia Farma berdasarkan data transaksi, produk, cabang, dan pelanggan. Penyediaan insight strategi terkait penjualan laba bersih dan rating pelanggan. Yang ketiga, pengembangan dashboard analisis interaktif sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajerial. Proyek ini menunjukkan bagaimana analisis data berbasis BigQuery dan Looker Studio dapat membantu Kimia Farma memahami tren bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat keputusan strategis di sektor farmasi. 1. Importing data set to BigQuery. Pada tahap awal proyek dilakukan proses import dan integrasi data untuk membangun fondasi analisis dan platform Google BigQuery. 4. Dataset utama Kimia Farma yaitu data transaksi, investor, kantor, cabang, dan diunggah ke dalam suatu dataset bernama Kimia Farma. Setiap file memiliki fungsi penting dalam membentuk gambaran utuh kinerja bisnis perusahaan. 1. Final transaksi. Berisi data setiap transaksi pelanggan, termasuk tanggal, harga, diskon, dan rating transaksi. Yang kedua, inventory. Mencatat data stok dan ketersediaan produk di setiap cabang. Yang ketiga, kantor cabang. Membuat informasi profil cabang seperti nama, kota, provinsi, dan rating cabang. Yang keempat, produk. Berisi data produk, obat kategori, serta harga jual. Tahap ini memastikan bahwa sumber daya terintegrasi secara konsisten dan setiap saat digunakan dalam proses analisis kinerja bisnis Kimia Farma periode 2020-2023. Tabel analisis.
Setelah seluruh data berhasil diimpor ke BigQuery, dilakukan proses pengolahan dan analisis data untuk menghasilkan satu tabel utama bernama analisis. Tahap ini mencakup proses penggabungan 4 database utama, transaksi, produk, cabang, inventory menggunakan query SQL agar data dapat saling terhubung berdasarkan kode cabang dan produk. Dari hasil integrasi tersebut, dilakukan berbagai perhitungan penting seperti net sales, net profit, serta gross margin sesuai kategori harga yang telah ditetapkan. Setelah itu dilakukan juga evaluasi performa tiap cabang dengan menganalisis hubungan antara rating pelanggan, jumlah transaksi untuk mengetahui cabang dan kinerja terbaik walaupun yang memerlukan peningkatan layanan. Tahapan ini menjadi dasar dalam pembangunan dashboard analisis karena menghasilkan data bisnis yang bersih, terukur, dan siap dievaluasikan di tahap berikutnya. 3. BigQuery Syntax. Pada tahapan ini, proses analisis data dilakukan menggunakan query SQL di Google BigQuery untuk menggabungkan, menghitung, dan menyiapkan data yang divisualisasikan. Sintaks BigQuery digunakan untuk membangun tabel analisis utama, menggabungkan beberapa dataset, transaction, product, inventory, dan branch. Keempat, dashboard performa analysis. Beginilah tampilan dari dashboard tersebut. Deskripsi dashboard performa analysis. Yang pertama, rancangan dashboard performa analysis Kimia Farma 2020-2003 dibuat untuk menyajikan hasil analisis bisnis perusahaan secara visual, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna non-teknis. Tujuan utamanya adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai performa penjualan, laba, dan keputusan pelanggan di seluruh cabang Kimia Farma, sekaligus membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dashboard ini dirancang agar dapat 1. Memvisualisasikan tren bisnis utama seperti penjualan dan profit dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, menganalisis kinerja cabang dan wilayah berdasarkan jumlah transaksi, nilai penjualan, serta rating pelanggan. Yang ketiga, memberikan insight cepat melalui KPI dan visual interaktif. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan strategis di level manajerial operasional. Dashboard performa analisis bagian header. Bagian header dashboard berfungsi sebagai area pengantar dan pengendali utama dalam tampilan dashboard. Analisis kinerja Kimia Farma 2020-2023, elemen ini dirancang untuk memberikan informasi umum sekaligus memudahkan pengguna dalam melakukan filter dan eksplorasi data secara visual. Header terdiri atas beberapa komponen penting. Yang pertama, judul dashboard ditampilkan dengan jenis di bagian atas dashboard analisis kinerja Kimia Farma 2020-2023. Judul ini menunjukkan ruang lingkup analisis yang mencakup performa bisnis perusahaan selama 4 tahun terakhir. Penggunaan warna biru tua mencerminkan identitas visual Kimia Farma yang profesional dan terpercaya. Yang kedua, record count. Tepat di bawah judul terdapat angka besar 672.458 yang merupakan total jumlah transaksi atau bisnis data yang digunakan dalam analisis. Komponen ini membantu pengguna memahami skala dataset dan kredibilitas hasil analisis yang dihasilkan. Yang ketiga, filter control. Di bagian bawah header terdapat 3 filter utama. Tahun, kemungkinan penggunaan tampilan data berdasarkan periode tertentu, misalnya 2020-2023. Provinsi yang digunakan dalam memfokuskan analisis pada wilayah operasional tertentu. Data range control memberikan fleksibilitas dalam memilih tentang tanggal transaksi secara dinamis. Filter ini mempermudah pengguna melakukan analisis interaktif dan tersegmentasi tanpa harus mengubah struktur data BigQuery. Dashboard performa analysis bagian KPI summary bagian tengah atas. Performa analis bagian tengah atas. Bagian KPI summary pada dashboard ini memberikan tampilan visualisasi yang menggambarkan indikator performa utama dari bisnis Kimia Farma selama 2020-2023. Tujuan utama dari bagian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tren penjualan, distribusi, laba, serta performa cabang dan wilayah operasional seluruh Indonesia. Komponen penjelasan visualisasi. Yang pertama, tren penjualan tahun Kimia Farma. Yang kedua,
sebaran laba Kimia Farma per provinsi. Yang ketiga, cabang dan rating tertinggi dari transaksi terendah. Yang keempat, top 10 provinsi berdasarkan penjualan bar chart. Yang kelima, top 10 provinsi berdasarkan jumlah transaksi. Yang keenam, top 10 provinsi berdasarkan jumlah transaksi ID. Dari keseluruhan bagian KPI sumber ini dapat disimpulkan bahwa 1. Aktivitas penjualan Kimia Farma stabil selama periode analisis. Provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar dalam hal transaksi dan penjualan. Yang ketiga, sebaran laba per provinsi menunjukkan potensi ekspansi di luar Jawa. Analisis rating cabang memberikan masukan untuk strategi peningkatan performa layanan di cabang tertentu. Dashboard performa analisis bagian akhir. Dashboard ini menampilkan data dalam performa tabel yang memudahkan pemantauan kinerja keuangan tiap cabang Kimia Farma dari tahun 2020 hingga 2023. Fokusnya adalah pada pencapaian penjualan bersih dan laba bersih serta tingkat kepuasan pelanggan. Performa analisis bagian akhir. Yang pertama, kinerja bisnis 2020-2023. Dari tabel terlihat bahwa periode data dimulai dari Februari 2020, Mataram hingga Februari 2023, Purwakarta, sehingga besar transaksi berasal dari cabang Sumbang menunjukkan bahwa cabang ini menjadi salah satu yang paling aktif dan kontribusi besar terhadap penjualan. Yang kedua, analisis penjualan dan laba bersih. Nilai penjualan bersih berkisar antara 15 miliar hingga 18 miliar rupiah. Laba bersih juga menunjukkan tren stabil di kisaran 44 miliar sampai 53 miliar rupiah per tahun 2023, mencatat penjualan tertinggi yaitu 18 juta dan laba bersih sekitar 5 juta. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan positif dibanding tahun 2020, hanya mencapai laba bersih sekitar 4 juta. Kinerja per wilayah. Subang menjadi kota dengan kontribusi terbanyak dalam data 6 kali muncul, menandakan kontribusi performa aktivitas bisnis yang tinggi. Garut, Purwakarta, dan Mataram juga muncul, namun dengan frekuensi yang lebih rendah, kemungkinan karena jumlah transaksi yang lebih sedikit. Rating transaksi berada pada rentang 3,35 hingga 4,19 dengan rata-rata mendekati 4,0, menunjukkan kepuasan pelanggan yang cukup baik. Rating tertinggi 4,19 terdapat pada transaksi Subang di bulan Oktober 2023. Kesimpulan kinerja 2020-2023. Tren positif penjualan dan laba bersih menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, cabang unggulan Subang menjadi cabang dengan performa terbaik dan paling konsisten. Yang ketiga, kualitas layanan. Rating transaksi stabil di atas 38 mencerminkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan yang relatif tinggi. Yang keempat, efisiensi bisnis hubungan antara net sales dan net profit menunjukkan efisiensi operasional yang baik pada sebagian besar cabang. Terima kasih.